Taqiyuddin An-Nabhani ini bernama lengkap yaitu Syekh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Lahir di Izim, Haifa pada tahun 1909 dan meninggal di Beirut, Lebanon pada tanggal 20 Desember 1977. Beliau adalah seorang ulama dari Yerusalem yang menjadi pendiri politik Islam Hizbut Tahrir, disebut dengan Hizbut Tahrir. Dia telah hafal Al-Quran sebelum dia menginjak usia 13 tahun. Namanya dinisbatkan dalam kabilah Bani Naban yang termasuk orang Arab penghuni padang Sahara, tepatnya di Palestina. Mereka ini bermukim di daerah Izim yang termasuk dalam wilayah Haifa di Palestina Utara. Jadi Muhammad Taqiyuddin ini mendapatkan didikan ilmu dari rumah, lebih tepatnya dari ayahnya sendiri, yaitu seorang syekh yang faqih fiddin. Ayahnya seorang pengajar ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah yang diperoleh dari ayahnya, yaitu Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Ia adalah seorang qadhi atau hakim. Beliau juga seorang penyair, beliau juga seorang sastrawan dan salah satu seorang ulama yang terkemuka di daerah Turki Utsmani. Pertumbuhan Syekh Taqiyuddin ini dalam suasana keagamaan yang sangat kental. Kenapa seperti itu? Karena dalam keluarganya itu benar-benar mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan dari hidupnya. Nah, Syekh Taqiyuddin ini juga menerima pendidikan dasar dari kakeknya. Jadi tidak cuma dari ayahnya saja, tapi juga dari kakeknya yang telah mengajarkan hafalan Al-Quran sehingga ia hafal Al-Quran seluruhnya sebelum balik, yaitu sebelum menginjak usia 13 tahun. Ia telah hafal seluruhnya dalam usia yang amat muda, bukan? Di samping itu juga ia mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri ketika ia bersekolah di sekolah dasar, tepatnya di daerah Izim. Nah, karena dari kemampuan Syekh Taqiyuddin yang dari kecil sudah terlihat sekali kecerdasannya, dan kakeknya juga membuktikan kalau Syekh Taqiyuddin ini benar-benar cerdas, benar-benar layak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Kakeknya lalu meyakinkan ayahnya untuk menyekolahkan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini ke Al-Azhar. Nah, pertama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini bersekolah di Akko. Yang kedua, Syekh Taqiyuddin ini bersekolah di Tsanawiyah Al-Azhar. Yang ketiga, Syekh Taqiyuddin ini bersekolah di Darul Ulum. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini mengajar di madrasah Islamiyah tepatnya di Haifa. Yang kedua, diangkat sebagai musyawir. Yang ketiga, qadhi di Mahkamah Syariah Al-Quds. Yang keempat, mendirikan Hizbut Tahrir. Nah, yang kelima adalah sumbangan kepada umat Islam. Sumbangannya ini berupa kayak kitab-kitab penting itu loh, yang dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang menunjukkan bahwa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini merupakan seorang yang mempunyai pemikiran dan karya-karya seni yang terkenal, termasyhur, serta pemikiran dengan ijtihadnya yang benar-benar patut diacungi jempol. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pemikiran dalam bidang politik Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, Taqiyuddin An-Nabhani ini mulai memahami politik itu penting. Memulai memahami politik itu penting karena kakeknya ini terlibat langsung dalam sebuah peristiwa yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa Kesultanan Utsmaniyah
saat itu. Nah, Taqiyuddin An-Nabhani ini juga mendapatkan banyak sekali ilmu dan pelajaran dari pertemuan-pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh kakeknya dan diskusi-diskusi Islam yang lainnya. Pandangan politik yang dianut oleh Taqiyuddin An-Nabhani ini adalah bahwa semua umat Islam itu wajib membentuk partai-partai yang berdasarkan akidah Islam atau berlandaskan dengan keislaman. Nah, jabatan DPR itu tidak tepat karena ide dasar Taqiyuddin ini tuh dianggap sulit gitu loh. Tapi dia tuh tidak berhenti sampai di situ saja dan tekadnya juga tidak akan pernah berujung atau sedikit pun berkurang dalam dalam perjalanan karyanya saja. Dia terus menjaga kontak dan kontak dan perdebatan sehingga yang pada akhirnya bisa meyakinkan banyak sekali sarjana-sarjana politik dan pemikir besar untuk mendirikan sebuah partai berbasis Islam. Hanya atas dasar prinsip-prinsip Islam, pemikiran-pemikiran Islam untuk kebangkitan politik Muslim agar dapat dicapai, menurutnya. Dan Syekh ini itu sangat-sangat menginginkan kepemimpinan yang berbasis Islam. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini menurut pemikiran-pemikiran dalam bidang ekonomi. Nah, secara umum saja kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, semua ini sangat-sangat penting, bagian-bagian yang sangat penting, kecuali sistem normal yang disebut kegiatan ekonomi. Sistem ini itu memiliki nama Ujin Utfli atau kesejahteraan manusia. Jika sistem Ujin Utfli ini kacau, maka kehidupan manusia juga kacau gitu loh. Karena Taqiyuddin An-Nabhani ini tuh mengatakan bahwa masalah yang dihadapi oleh orang-orang adalah terbatasnya sarana dan prasarana. Distribusi kekayaan yang buruk itu juga dapat mempengaruhi kemiskinan dari beberapa individu, beberapa kehidupan dan kesempatan bagi individu untuk memperoleh dan mendapatkan kekayaan, menggunakan kekayaan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pemikiran dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini tentang sosial kemasyarakatan. Nah, Hizbut Tahrir ini mengklaim bahwasanya orang ini menyebut istilah ideologi ini dari pemikiran beberapa cabang yang dapat membangun beberapa pemikiran lain yang juga merupakan dari cabang alam. Seperti itu. Mereka disebut dengan ideologi cabang alam tersebut menyebutnya ada beberapa ideologi. Yang pertama adalah ada ideologi kejujuran, yang kedua ada ideologi tentang kesetiaan, dan ketiga ada ideologi tentang dukungan atau dapat berupa prinsip moral, landasan ekonomi, atau landasan hukum yang menjadi landasan ide-ide yang telah dihasilkan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang pemikiran-pemikiran dari tokoh teologi Islam, yakni Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau termasuk orang ilmuwan yang termasyhur kala itu, dan juga banyak sekali karya-karyanya yang telah dihasilkan, dan beliau juga sangat berpengaruh bagi kehidupannya pada saat itu. Terima kasih apabila ada kekurangan dan salah-salah kata dari penyampaian saya kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.